Pada video sebelumnya, telah kami sampaikan bahwa wayang fabel mengambil sumber cerita dari Tantrika Mandaka, Serat Kancil, dan Aesop Fable, yang dari kesemuanya terdapat cerita-cerita yang memuat pesan kebajikan dan pelajaran kehidupan. Sumber cerita wayang fabel yang akan kami ulas kali ini adalah Aesop Fable. Aesop Fable merupakan kitab kumpulan cerita hewan yang ditulis oleh Aesop, seorang bekas budak pada pertengahan abad ke-6 sebelum Masehi di Yunani. Aesop Fable merupakan kumpulan kisah binatang paling dikenal di seluruh dunia dan memuat cerita-cerita yang berisi ajaran moral. Kisah yang dibukukan kurang lebih berjumlah sebanyak 700 buah. Awalnya dikisahkan secara lisan, dari mulut ke mulut, tidak hanya sebagai dongeng untuk tujuan hiburan, melainkan juga sebagai sebuah pengajaran tentang moral dan kehidupan. Cerita pada Aesop Fable umumnya berupa mitos alegoris yang menampilkan hewan dan serangga yang menggambarkan seolah mereka berada pada dunia dengan situasi dan masalah yang biasa dihadapi oleh manusia. Kisah Aesop Fable merefleksikan salah satu karakteristik atau ciri tertua kebudayaan manusia, bercerita. Aesop Fable atau secara lebih umum, kisah fabel pada masa Yunani kuno memiliki karakter dan struktur yang mirip dengan kisah fabel tertua dunia yang tertuang pada pepatah-pepatah Sumeria kuno yang tertulis pada tahun 1500 sebelum Masehi. Pepatah Sumeria kuno seringkali menggunakan karakter hewan dan selalu mengandung petuah kehidupan. Di antaranya, jangan membual, maka kata-katamu akan dipercaya. Dan banyak di antara pepatah itu yang masih digunakan sampai sekarang. Kemiripan antara keduanya juga terletak pada gaya penulisannya yang sederhana dan langsung. Cerita Aesop Fable kesemuanya hanya berupa cerita pendek. Cerita dimulai dengan insiden yang dialami oleh karakter dan ditutup dengan sebuah punchline yang darinya selalu dapat diambil sebuah pelajaran moral. Baru akhir-akhir ini, penulis yang menceritakan kembali Aesop Fable menambahkan secara literal moral of the story, baik pada awal maupun penutup cerita, untuk menyampaikan kepada pembaca secara langsung pelajaran yang terkandung dalam sebuah cerita. Secara umum, pesan kehidupan yang termuat dalam Aesop Fable memuat apa yang baik dan tidak baik dalam perilaku manusia, apa yang harus dilakukan, dan apa yang harus dihindari manusia dalam sifat dan perilakunya. Cerita Aesop Fable yang beredar sekarang mungkin tidak sama lagi dengan ketika pertama kali cerita tersebut dituturkan. Karena umurnya yang begitu tua dan dalam jumlah tak terhingga telah direinterpretasi dan diceritakan kembali. Kata mungkin telah banyak berganti atau dihilangkan sesuai dengan tujuan si penutur cerita. Terlepas dari perubahan ini, satu karakter yang dimiliki oleh hampir semua fabel adalah peran hewan-hewan dalam setiap ceritanya, yang menampilkan karakteristik mirip dengan manusia, baik ucapan maupun perbuatan. Akibatnya, cerita didesain untuk menampilkan apa yang dialami oleh manusia di dunia nyata. Kebanyakan kisah menitik beratkan pelajaran dari baik atau buruknya keputusan maupun tindakan manusia. Untuk mampu menampilkan karakter yang mirip dengan manusia, Aesop tidak membatasi karakter hewan dengan perilaku yang diasosiasikan dengan hewan aslinya. Karakterisasi yang longgar ini memungkinkan binatang untuk tampil dalam berbagai adegan dengan situasi dan kondisi yang beragam, layaknya yang dialami oleh manusia. Demikianlah Aesop Fable dengan asal-usul dan sejarahnya, sehingga kami memilihnya untuk menjadi salah satu sumber cerita dalam pementasan wayang fabel.